Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat datang kembali di channel Edukasi Teknik dan Matematika bersama saya di sini, Satya Nirzi dengan NIM 2409 34700 234 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi dari Universitas Negeri Malang. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sering banget dibilang mahasiswa itu bikin keringet dingin atau bikin bingung lah. Ya, integral. Tapi tenang aja, saya nggak akan bikin kalian pusing pakai notasi rumit. Kita akan ngelihat gimana integral ini ternyata bisa banget ngebantu kita di dunia nyata, terutama di dunia pembangkit energi yang dimana berkaitan dengan prodi yang saya tempuh. Hari ini kita akan membahas dengan judul perhitungan konsumsi bahan bakar genset menggunakan konsep integral dalam sistem pembangkit energi skala kecil. Oke, jadi cukup dari saya perkenalannya. Kita masuk ke konsep dasarnya. Oke. Sebelum masuk ke studi kasus, kita flashback dulu bentar. Integral itu apa sih sebenarnya? Secara singkat, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan ngasih tahu kita seberapa cepat sesuatu berubah, integral itu justru ngasih tahu kita berapa jumlah total dari perubahan itu. Misalnya nih, kalau kita tahu kecepatan mobil setiap waktu, integral bisa bantu kita tahu berapa total jarak yang udah ditempuh. Nah, dalam bidang teknik, khususnya pembangkit energi, kita sering berhadapan dengan hal yang mirip. Namun, bukan kecepatan mobil, melainkan laju konsumsi bahan bakar, laju aliran air, energi termal, dan sejenisnya. Oke, yuk mari kita lanjut. Oke, di sini saya ambil contoh yang langsung dari dunia nyata ya, yaitu genset alias generator set. Kalian pasti sudah tahu kalau genset itu biasa dipakai di tempat yang jauh dari jaringan PLN atau sebagai backup saat mati lampu. Nah, genset ini pakai solar dan juga dia seperti motor. Jadi semakin tinggi beban listrik yang ditanggung, semakin boros dia ngisep bahan bakar atau solarnya. Oke. Masalahnya, konsumsi bahan bakar ini jarang konstan. Dia bisa aja naik seiring waktu karena panas dan karena beban naik, atau karena umur mesin juga. Oke. Jadi penting banget buat kita tahu total konsumsi bahan bakar selama satu shift atau satu hari operasi, supaya kita bisa siapin logistiknya. Oke, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita bisa lihat di sini. Contohnya itu semisalnya kalau kita tahu kecepatan mobil tiap detik, integralnya bisa bantu kita tahu nih total jarak waktunya. Terus dan yang paling relevan buat kita itu laju konsumsi bahan bakar tiap jam ini bisa kita kasih tahu total bahan bakar yang dipakai. Jadi integral itu bisa memberikan kita tahu total dari yang sudah ditempuh atau dipakai. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Semisalnya kita punya genset 100 kVA yang nyala dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi total genset beroperasi itu sebanyak 8 jam. Oke. Tapi karena beban naik terus, konsumsi bahan bakarnya juga naik secara linear. Nah, kita modelkan pakai fungsi matematika. Maaf. Jadi awalnya dia konsumsi 3,2 liter per jam, kemudian setiap jam nambah 0, liter per jam lagi. Oke. Jadi di sini sudah saya tuliskan rumusnya, jadi F T sama dengan 3,2 plus 0,5 T, yang dimana F atau T mewakili
laju konsumsi bahan bakar dalam kurung liter per jam, dan T mewakili waktu dalam jam. Dimulai dari 0 sampai 8. Oke, sampai sini dipahami ya. Atau mungkin gini, kalau misalnya kalian masih belum paham, silakan kalian stop dulu video ini. Kemudian kalian tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian, atau mungkin saran dan cara kalian lagi, supaya pengetahuan kita semakin luas. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman lebih, silakan untuk kalian berdiskusi di bawah. Siapa tahu kita bisa menambah pengetahuan kita lebih luas lagi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, sekarang nih gimana cara kita tahu total bahan bakar yang dibakar selama 8 jam? Jawabannya, kita integralkan fungsi F T dari 0 sampai 8 sama dengan dari 0 sampai 8 3,2 plus 0,5 T kali dt. Yang pertama, kita tahu bahwa integral A plus BT dikali dt sama dengan AT plus setengah BT kuadrat. Oke, dapat dipahami ya. Jadi integral fungsi ft dari 0 sampai 8 sama dengan 3,2 plus 0,5 T dikali dt sama dengan 3,2 T plus 0,25 T kuadrat 80. Oke, mutlak. Jadi kemudian kita hitung bagian atasnya. 3,2 dikali 8 plus 0,25 dikali 64 sama dengan 25,6 plus 16 sama dengan 41,6 liter. Oke, jadi total solar yang dibutuhkan selama 8 jam kerja adalah 41,6 liter. Ini adalah hitungan yang akurat, jelas, dan bisa langsung dipakai untuk logistik. Sampai sini dipahami ya semua? Atau kalian misalnya ingin memahami dulu materinya, gak apa-apa. Aku kasih waktu untuk kalian memahami materinya dulu. Oke. Jadi ini hanya tinggal kita hitung bagian atasnya. Oke, dapat dipahami ya? Lanjut. Nah, mengapa ini penting? Ini nih yang penting. Kenapa perhitungan kayak gini tuh berguna banget untuk orang teknik? Dengan model integral ini, kita bisa tahu kebutuhan bahan bakar meskipun datanya nggak konstan. Kita tinggal tahu polanya, kemudian kita hitung totalnya pakai integral. Manfaatnya banyak banget. Yang pertama, kita bisa untuk membuat perencanaan logistik bahan bakar harian, kemudian membuat analisis efisiensi bahan bakar per beban, selanjutnya untuk menentukan kapasitas tangki minimum, dan untuk sistem otomatisasi pengisian bahan bakar. Jadi bukan cuma sekedar rumus, namun real aplikasi untuk pembangkit di lapangan. Oke, yuk lanjut. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan, ringkasan, dan manfaat. Kesimpulan kita hari ini sangat simpel namun kuat. Integral bukan cuma alat hitung angka, namun alat bantu pengambilan keputusan di dunia teknik. Dengan model fungsi sesuai, kita bisa mengestimasi total konsumsi, energi, panas, bahkan biaya. Buat kalian yang kuliah di jurusan kayak teknik mesin, teknik elektro, atau seperti jurusan saya, teknologi rekayasa pembangkit energi, ini ilmu yang wajib banget untuk kalian kuasai. Oke, jadi integral ini sangat berguna banget untuk keputusan di dunia teknik. Yuk kita lanjut. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang aplikasi integral dalam dunia pembangkit energi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like video ini
Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian atau siapapun yang kalian rasa membutuhkan video ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe video ini karena agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Jadi dan aku minta tolong untuk kalian, semisalnya kalian punya saran atau ada yang mau disanggah dari materi yang aku bawakan, silahkan banget untuk kalian komentar di kolom komentar supaya pemahaman kita semakin luas dan semakin banyak orang yang terbantu dengan pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang kita berikan. Oke. Dan kalau kalian ingin mengetahui ingin merequest materi yang aku ingin bahas di video selanjutnya, silakan banget untuk kalian komentar. Siapa tahu komentar kalian aku bahas di video selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Saya Saatnya Yezi izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sacan. Peace out.